Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa moving and squad. Perkenalkan, nama saya Imam Khairuddin, NRP 80110069 dari UT Said Bengalon. Kesempatan ini saya akan long distance assessment dengan materi MTA Hydraulic Steering Brake System HD. Jadi untuk trouble ini dokumen yang perlu kita siapkan adalah seperti shop manual HD785-1007 sesuai dengan unitnya, terus PK2, ada padbook, terus JSA sebelum mulai pekerjaan, terus PSN, dan juga SBPR tentang unit dan pekerjaan ini. Selanjutnya di step untuk troubleshooting steering, brake, dan hidrolik, kita mengenal dengan 8 step troubleshootingnya. Step pertama itu preparation ya. Kita preparation mungkin dari tool-toolnya, juga seperti common tool, measurement tool, dan mungkin tool-tool yang lain lah untuk sebagai tool penunjangnya. Terus yang kedua itu possible cause ya. Possible cause itu tentang penyebab trouble ya. Mungkin penyebab trouble pada saat kita inspeksi pertama kali ke unit, kita langsung inspeksi lah. Kita inspeksi apa penyebabnya, mungkin bisa dari operator ataupun keluhan apa dari operator. Terus selanjutnya observasi ya, observasi dan diagnostik. Untuk observasi sendiri kita bisa menanyakan mungkin dari keluhan operator ataupun dari data-data base controlnya tentang trouble, bisa juga dari customer sendiri ataupun bisa juga dari mungkin mekaniknya sendiri dari customer. Terus selanjutnya data itu stepnya itu data-data yang telah kita lakukan untuk step troubleshooting, kita jadikan satu di data tersebut. Selanjutnya itu analisa ya, analisa tentang analisa data. Jadi data yang telah kita peroleh tentang troubleshooting, kita analisa ya, mungkin dari profesor, TO atau apa yang bisa kita ajak sharing. Terus selanjutnya itu suspect cause ya, atau penyebab dari trouble ya. Mungkin saat trouble terjadi, terus kita analisa, kita kerjakan, kita temukan trouble-nya, yaitu kita sharingkan juga, terus kita ambil datanya. Terus ke selanjutnya itu step 7 itu conclusion ya, atau kesimpulan. Jadi semua yang setelah kita lakukan step by step, kita ada data, baru kita simpulkan kesimpulan dari trouble unit tersebut. Selanjutnya step 8 itu adalah improve to customer ya. Jadi setelah kita mendapatkan trouble, penyebab trouble-nya, setelah itu baru kita diskusikan dengan customer ya. Mau kita apakan trouble itu, atau kita mau dimodifikasi, atau ada penggantian komponen, ataupun preventive maintenance lah, untuk mencegah problem itu terjadi selanjutnya. Mungkin di sini saya akan sharing tentang problem yang pernah saya temukan atau saya kerjakan di lapangan. Jadi problemnya itu steering head. Jadi unit saat jalan, steeringnya itu keras, beloknya juga keras. Nah, makanya itu unit masuk ke problem. Nah, setelah itu saya ngambil data-data dari operator, terus kesimpulan breakdownnya, kita lihat cek visual dari unit. Nah, setelah itu
kita cek error di atas, ternyata tidak ada errornya. Nah, jadi kita untuk steering kita cek pressure manual ya. Selanjutnya untuk pengecekan pressure relief steering ya. Jadi kita ukur, kita persiapkan tool measurementnya. Di sini ada pressure gauge ya. Terus kita ambil hose-nya, ini ada hose-nya. Nah, terus kritikalnya itu pastikan kebersihan di tiap couplernya ya. Tiap colokannya ini kita pastikan bersih. Kalaupun seumpama kotor, bisa kita bersihkan pakai majun, ataupun bisa kalau ada air pressure angin kita semprot angin. Nah, terus di sini ada coupler juga ya. Coupler pastikan juga couplernya itu tidak buntu. Ataupun di sini ataupun di sininya kita pastikan tidak ada kebuntuan. Selanjutnya di sini ada pressure gauge ya. Ada pressure gauge. Pastikan juga kebersihan tiap couplernya, dia tidak ada kotoran yang menyumbat dari sini. Pokoknya pastikan bersih. Nah, terus pressure gauge. Ini kan pressure gauge banyak ini, banyak tipenya. Ada yang mungkin 40 MPa, ada yang 2,5 MPa, ada yang mungkin kilo, 25 kilo. Nah, jadi untuk penggunaannya ini kita harus sesuaikan dengan pressure yang di unit, untuk pressure standar di unit. Kalau untuk steering ini kan pressure dia sekitar minimum 190 ladle, height-nya tuh sekitar 210. Jadi kita memakai pressure gauge harus lihat lebih dari standar. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan yang 40 MPa ya. Di sini kita ada pressure gauge yang 40 MPa, dan juga pastikan untuk expired ya, expired pressure gauge-nya itu masih berlaku ya. Jadi validnya masih berlaku, terus kondisinya juga masih di nol ya, di nol untuk pressure gauge-nya ini. Jadi untuk proses troubleshooting ya, di sini tempatnya, karena untuk pengecekan steering kita bisa ngecek langsung dari pressure di main valve-nya ya, pressure dari pompa yang mau masuk ke steering valve. Jadi checkpotnya itu di sini, checkpotnya di sini. Nah, ini untuk yang returnnya. Kalau untuk dia belok kanan atau belok kirinya nanti bisa di depan. Kita bisa ngukur langsung dari sini checkpot. Nah, setelah kita colok di sini, baru kita running unit. Running unit dia low idle. Low idle kita baca di pressure gauge-nya tadi kan. Kita baca di pressure gauge dia berapa pembacaannya. Nah, baru kita relief. Steering kita relief, gerakan sampai mentok. Kalau sudah mentok kita gerakan terus. Nah, di situ pressure-nya berapa terbacanya. Jadi kalau low idle itu antara sekitar 180 sampai 190 kiloan lah. Nah, pas kemarin trouble itu terbaca itu cuman 120 kilo aja. Jadi pergerakannya tuh lambat ataupun berat lah. Jadi pressure sini belum berat untuk menggerakkan steering valve-nya. Nah, jadi kita perlu standarkan lagi pressure-nya. Jadi antara 190 sampai 210 kilo. Jadi caranya gimana ya? Kita adjustment relief-nya. Caranya gimana? Ya, di sini ada main relief-nya ya untuk di main valve ya. Nah, ini di sini di main valve, di sini ada main relief ya. Main relief untuk pengejasan. Jadi caranya itu nut yang besar dikendorkan. Setelah itu kita putar skru di sini ya. Skrunya kita putar searah jarum jam. Jadi cara pertama itu yang kendorkan nut. Setelah yang ada skrunya itu kita kendorkan dulu.
kita putar kebalikan lawan jarum jam untuk menurunkan pressure dulu. Setelah turun, baru kita naikkan seperempat putaran dikit-dikit sambil kita ukur reliefnya di pressure gauge dengan cara kondisi low idle, engine low idle, running low idle. Setelah itu baru kita relief steering. Nah, pembacaan itu berapa? Kita adjust sampai sekitar 190 kilo. 190 kilo itu di low idle. Nanti kalau sudah pressure terbaca 190, baru kita kencangan lock nutnya tadi. Lock nut kita kencangkan. Setelah kencangan, baru kita tes lagi itu. Kita relief kanan, steering ke kiri, steering kanan, steering kiri, relief low idle, baru high idle. High idle-nya dia sekitar 210 kilo. Low idle 190, high idle-nya sekitar 210. Nah, kalau semua pressure sudah stabil, nah baru kita lakukan ground test. Ground test unit kita jalankan, tes performance untuk steeringnya masih berat atau tidak. Nah, kebetulan pas kemarin karena trouble-nya ketemunya settingan reliefnya rendah, jadi berat. Setelah kita normalkan, ternyata trouble sudah hilang, steering sudah netral, dan juga saat kita ground test kondisi sudah berfungsi dengan baik. Jadi conclusion atau kesimpulan hari ini ya, pasang trouble itu pressure relief steeringnya tuh dia rendah, steering relief dia rendah, jadi pada saat steering digerakkan itu berat. Jadi setelah kita lakukan proses adjustment sampai dia masuk di standarnya, baru kita lakukan tes performance, ternyata sudah bagus. Nah, jadi kesimpulannya kemarin karena proses adjustmentnya yang kurang. Nah, setelah itu untuk improve ke customer, kita bisa sharing dengan customer supaya tidak ada trouble yang sama ataupun trouble yang terulang. Jadi kita lakukan sharing customer saat periodic service ataupun service mayor, saat mayor. Jadi dilakukan PPM, terutama untuk area hidrolik, ataupun mungkin bisa juga di saat periodic service 2000 atau 4000 ataupun 6000. Nah, itu nanti tergantung customernya yang ininya mau manage waktunya. Jadi itu adalah long distance assessment tentang materi MTA, hidrolik, steering, dan brake system HD. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa moving as one.